Sebelum memulai pelajaran ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa hari ini yang tidak sekolah, nak? Jian. Jian kenapa, nak? Jian tidak ada keterangan apa? Roisa kenapa, nak? Alfa juga. Buat teman-teman kita yang tidak ada hari ini, apabila sakit kita doakan ya, nak, agar di pembelajaran kita selanjutnya teman-teman kita dapat bergabung dengan kita. Oke. Terus coba dulu diperhatikan pakaiannya. Kalau ada yang belum rapi, masih ada keluar bajunya, silakan dirapikan. Sudah? Oke, perhatikan di sekitar kursinya. Kursi itu adalah sehat. Kursi itu juga adalah sebagian dari iman. Kalau ruangan kita bersih, kita pasti akan nyaman untuk belajar. Kita bernyanyi yaitu lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Materi kita hari ini, terlebih dahulu ibu tanya dulu. Nah, pembelajaran kita pekan lalu itu kita membahas tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara. Oke, ibu tanya dulu. Siapa yang masih ingat siapa-siapa saja tokoh pendiri negara kita? Oke, silakan Putri. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Supomo, dan Kiai Haji Walid Hasti. Oke, bagus sekali. Ya, yang disampaikan teman kalian yaitu Putri itu tepat sekali. Yang selanjutnya ibu tanya, kan tadi kita nilai semangat dari Insinyur Soekarno. Ada yang ingat? Bu. Oke, silakan Pak. Jiwa dan semangat merdeka, nasionalisme dan patriotisme. Oke, iya betul sekali, tepuk tangan tuh. Ya, nilai dari semangat Insinyur Soekarno tepat sekali yang dikatakan temanmu, yaitu ada jiwa dan semangatnya dalam memperjuangkan Indonesia. Yang kita ketahui kita sudah merdeka dari penjajahan asing. Yang kedua, ada nilainya lagi, yaitu nasionalisme dan patriotisme. Bagus sekali ya. Berarti anak-anak ibu masih mengingat pelajaran kita pekan lalu. Tujuan pembelajaran kita ada 5. Di mana yang pertama itu peserta didik dapat nanti berperilaku jujur dan melalui aktivitas diskusi sesuai norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, nanti peserta didik dapat bertanggung jawab. Sudah melalui apa? Aktivitas diskusi sesuai dengan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya yaitu melalui nanti game wall, nanti ibu kirim linknya. Jadi di dalam game itu terdapat yang namanya konten materi dan pernyataan. Jadi setelah nanti kalian memainkan game itu berisi konten materi, ibu harap kalian dapat menjelaskan yang namanya pengertian norma. Macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat. Itu ketiga. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis. Jadi nanti ada gambar di LKPD kalian, yaitu yang mau kalian analisis bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Dan yang ketiga, ibu kira yaitu nilai keterampilan kalian dalam proses nanti, yaitu menyampaikan atau menyajikan presentasinya. Jadi
hari ini, norma itu apa? Oke. Menurut saya norma itu adalah sebuah peraturan yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat. Oke, kata temanmu, norma itu adalah peraturan yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat. Tepuk tangan dulu. Oke, ada yang lain? Tidak? Oke, yang selanjutnya, bagaimana jika semua orang tidak mematuhi norma? Apa yang terjadi? Jika kita sebagai peserta didik itu tidak mematuhi norma peraturan tadi yang dikatakan temanmu tadi, apa yang terjadi? Apa akibatnya? Oke. Oke, bagus sekali, tepuk tangan. Iya, pasti ada teguran kalau kita melanggar seperti peraturan lalu lintas. Minimnya kesadaran tertib berlalu lintas pasti terjadi di tengah masyarakat. Sejumlah pengendara di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendapat sanksi sosial setelah video pelanggaran viral di media sosial. Hei, Tuteng yang memakai sepeda motor hijau agar pulang ke rumah dan segera memakai helmnya. Sebuah rekaman video yang diunggah area traffic control system atau pengendalian lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat akhir November lalu memperlihatkan dua pengendara motor melanggar lalu lintas di perempatan Jalan Sutisna Senjaya, Tasikmalaya. Seorang motor perempuan berboncengan tanpa menggunakan helm. Ada pertanyaan yang berkaitan tentang video tersebut. Setelah mengamati video, silakan jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama itu, pernahkah kalian melakukan hal seperti di video tadi? Tidak, Bu. Pernah. Yang kedua, faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas? Satu, tidak Kurangnya kesadaran, Bu. kurangnya kesadaran. Supaya hal tersebut yang terjadi dalam video tersebut tidak terjadi pada kalian, bagaimana cara mengatasinya? Memakai helm, betul sekali. Apalagi? Memunculkan kesadaran pada diri sendiri. Memunculkan kesadaran pada diri sendiri. Bagus sekali, tepuk tangan untuk masing-masing. Hari ini Ibu akan menyampaikan yang namanya materi kita, yaitu tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, ini merupakan pengertian norma. Tadi betul yang disampaikan temanmu, bahwa norma itu berasal dari dua bahasa. Yang pertama itu bahasa Belanda, yang kedua ada bahasa Latin. Di mana bahasa Belanda yaitu norm, yang diarti patokan atau pedoman atau pokok kaidah. Itu menurut bahasa Belanda. Sedangkan menurut bahasa Latin yaitu memiliki arti tata kelakuan, adat istiadat ataupun kebiasaan. Jadi kedua kata tersebut digabungkan, dapatlah arti pengertian dari norma. Norma itu dapat kita artikan yaitu adalah aturan, iya, aturan atau kaidah atau pedoman bertingkah laku yang mengikat masyarakat. Siapa bisa membacakan? Bantu dulu Ibu. Oke, Jai, silakan Jai. Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan manusia. Oke, bagus, terima kasih ya Jai. Oke, iya, norma kesopanan adalah peraturan, lagi-lagi kata peraturan hidup yang sumbernya dari pergaulan kita sehari-hari. Tuh, nilai-nilai Pancasila ada berapa nak? Ada 5, oke. Nilai ketuhanan, nilai nilai kerakyatan, dan 5 nilai keadilan sosial. Kalau begitu, hari ini anak-anak Ibu akan mengerjakan yang namanya LKPD. Nah, jadi di sini ada diskusi kelompok. Jadi Ibu akan bagi kelompok kalian dan kalian bentuk nanti itu lingkaran. Oke, dibagi.
Aku bilang tadi kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan gambar-gambar tersebut itu contohnya untuk mana? Paham? Ada pertanyaan? Oke. Oke, Ibu kasih memainkan gamenya itu 3 menit, bisa layarnya. It's the joy of the first steps of a child. Apa yang berkaitan tentang tadi yang kalian mainkan tadi? Tulis apa saja yang kalian mainkan tadi, pertanyaan-pertanyaan atau konten materinya. Ya, oke. Ibu kasih mengerjakan LKPD-nya itu nakku 10 menit udah bisa lah ya. Kita mau presentasi. Ingat, ada peraturan pada saat presentasi, diperhatikan kawannya. Tadi kan sudah kita bahas norma kesopanan. Kalau pada saat teman berbicara harus dihargai. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisis gambar kami. Bayu. Gambar 2 menunjukkan siswa SMP swasta Kuala bersalaman dengan guru. Hasil analisis gambar 2, siswa ini sedang bersalaman dengan guru sebelum masuk ke dalam kelas. Hasil analisis gambar 2 termasuk norma kesopanan. Apakah kalian masih sering melihat perbuatan seperti gambar tersebut di lingkungan sekolah kalian? Atau kalian pernah melakukan perbuatan seperti gambar tersebut? Berikan contoh dan alasannya. Sering. Bayu, Kevin, Putri, Ragil, Pinta karena mau masuk ke dalam kelas. Diri. Perkenalkan, nama saya Tiara. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana melakukan norma kesopanan? Sedikit lagi pertanyaannya. Bagaimana cara melakukan norma kesopanan? Bagaimana cara melakukan norma kesopanan? Baiklah, silakan duduk. Kami akan diskusi untuk menjawab pertanyaannya. Ini mau bertanya tadi. Nah, biar bisa didengar kelompok 1 jawabannya. Awat. Jawabnya ada beberapa contoh seperti membayar pajak negara. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana cara? Tanya dulu kelompok apa? Baiklah, apakah kelompok 1 menerima jawaban kami? Baiklah, silakan duduk kembali. Selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana cara melakukan norma kesopanan? Jawabannya adalah, caranya adalah dengan berperilaku sopan dan menjaga tutur kata dan sikap kita. Baiklah, apakah kelompok 3 menerima? Baiklah, silakan duduk. Baiklah, sekian hasil presentasi dari analisis gambar kami. Mohon maaf apabila ada segala kekurangan dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang membuat teman-teman tersinggung. Sekali lagi akan saya tutup. Terima kasih dan selamat pagi. Pagi. Oke, silakan beri tepuk tangan. Ya, tadi pertanyaannya yang pertama tadi apa? Ya, apa-apa saja selain gambar tersebut, apa-apa saja contoh norma hukum. Tadi dijawab kelompok ini dengan membayar pajak. Pajak negara itu salah satu contoh norma hukum. Kita taat tepat untuk membayar ya pajak negara. Kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Mari dulu kita refleksikan apa yang sudah didapat oleh anak ibu. Pertanyaan pertama, apakah materi yang dijelaskan dapat dipahami? Nah, apa-apa saja yang tadi kita bahas tadi, Nak? Ya, apa? Iya, ada pengertian norma. Apalagi? Iya, macam-macam norma. Apalagi? Contoh-contohnya.
Selanjutnya, kesimpulan dari pembelajaran ini udah kita apa? Bahwa norma itu adalah aturan, kaidah, pedoman bertingkah laku. Ya, yang sikapnya untuk mengikat. Norma dalam kehidupan bermasyarakat ada 4. Ada norma agama, norma, iya ada 4 norma dalam masyarakat, dan norma tentunya juga terkait dengan nilai-nilai tadi Pancasila tadi ya, karena ada nilai, ada lagi, apa lagi, dan yang terakhir, inilah kesimpulan kita pembelajaran hari ini. Yang selanjutnya ada berikut soal evaluasi. Karena waktu kita sudah habis, ini nanti Ibu kirim ke grup kalian. Sudah? Ini nanti Ibu kirim soalnya, kalian kerjakan di rumah. Sudah? Kalau sudah selesai, tapi dikerjakan bukan di foto sama Ibu ya, di buku tulisnya. Kapan kita ada PPKN lagi, di situ kita periksa atau Ibu nilai. Paham ya, Nak ya? Jadi nanti Ibu kirim ke grup kalian saja. Sudah? Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas yang namanya perilaku yang sesuai dengan norma. Kita tutup dengan doa. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya, masih bernama Miki. Ayo Miki, nanti. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut percaya dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu kita. Selamat pagi Nak, ini masih setengah 10, belum siang. Oke, nampaknya sudah lapar. Oke, selamat pagi, silakan istirahat.